مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniadil ridaillahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa masyayikhina fid din wa likulli waliyin waliyah khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ulamaina wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina jaddadina wa usulihim wa furu'ihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar, para santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah di mana saja berada. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsirul Jalalain yang mana seyogyanya jam 21 atau jam 9 malam dimulai, tetapi berhubung tadi ada kendala yaitu listrik padam, akhirnya kita tunda. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini meskipun terlambat tetapi tidak mengurangi keistiqomahan kita untuk terus mengkaji, untuk terus mendalami, mencari keberkahan ilmu di malam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya, dengan bertambahnya rahmat Allah, dengan beriringan dengan maghfirah Allah, kita semua tetap ya dalam lindungan Allah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita akan meneruskan ayat 282, yaitu potongan yang akhir, karena ayat ini cukup panjang. Pertemuan yang sebelumnya tidak bisa selesai ya, jadi kita teruskan pada malam hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhidu idza tabaya'tum
ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Jadi ayat 282 ini yaitu pembahasan tentang ketika ada sebuah perjanjian akad hutang piutang atau jual beli, hendaknya yang pertama harus dicatat, ya, isi perjanjian itu harus ditulis dengan seksama yang berkaitan dengan jumlah hutangnya, kemudian temponya, itu harus ada sebuah catatan atau hitam di atas putih agar itu menjadi pengingat dan juga penguat atau bisa dikatakan sebagai bukti ketika nanti ada perselisihan. Dan juga dalam jual beli atau dalam transaksi hendaknya ada saksi, ya, ada saksi, yang mana saksi itulah yang akan menguatkan tentang transaksi jual beli yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudharra katibu wa la syahid. Wa ashhidu, dan buatlah saksi siapa kalian. Idza tabaya'tum, apabila melakukan akad jual beli siapa kalian, alaihi, atas al-muttajaru fihi, fa innahu, maka sesungguhnya ashhidu idza tabaya'tum itu adfa'u, lebih menolak, lil ikhtilafi, kepada perselisihan. Jadi dengan adanya saksi maka akan terhindar dari perselisihan atau dari sengketa, ya. Kalaupun terjadi maka akan mudah untuk diputuskan. Wa hadza, adapun ini perintah, wama, dan perintah qablahu, yang sebelumnya hadza itu amru nadbin, perintah sunnah. Jadi perintah tentang mencatat, perintah tentang saksi dalam sebuah akad itu hukumnya sunnah. Jadi kalaupun misalnya tidak ada, maka akad itu tetap sah. Namun ya akan berisiko ketika nanti ada sengketa perselisihan. Makanya meskipun ini anjurannya itu sunnah, tetapi kita tetap usahakan, tetap kita laksanakan, ya, sebagai, ya, penguat dari transaksi yang kita jalankan. Wala yudharra katibun, wala yudharra, dan jangan melakukan bahaya atau jangan merugikan siapa katibun, orang yang mencatat, wala syahidun, dan jangan melakukan bahaya siapa saksi, dan jangan melakukan bahaya siapa saksi. Ini atop, ay wala yudhara syahidun, wala yudhara syahidun. Sahibal haqi, terhadap orang yang memiliki hak, terhadap orang yang memiliki hak, waman, dan orang
waman dan orang alaihi yang wajib atas hak. Alaihi yang wajib atas hak. Dan ketika ada saksi atau ada notulen yang mencatat, maka jangan sampai saksi dan notulen itu merugikan pihak yang menghutang atau pihak yang dihutangi. Dengan cara apa perilaku merugikan itu? Bitahrifin, dengan merubah tulisan. Bitahrifin, dengan merubah tulisan, awim tina'in, atau menolak, minasyahadati, dari persaksian, awil kitabati, atau menulis. Jadi jangan melakukan hal yang merugikan, yaitu merubah tulisannya tidak sesuai dengan akad, atau juga tidak mau untuk dijadikan saksi. Nah, ini juga bisa kalau dikembangkan mengarah kepada semacam notaris, ya, notaris. Notaris itu kan yang mencatat tentang akta jual beli, sertifikat, atau pendirian perusahaan, yayasan. Nah, itu kan bagian pencatat, ya. Nah, seorang notaris harus jujur, amanah, jangan sampai merugikan. Wala yadurru, dan jangan merugikan, jangan melakukan hal yang bahaya, huma, terhadap katibun dan syahidun, siapa sahibul haqi, orang yang memiliki hak. Dengan cara apa merugikannya? Bitaklifihima, dengan memaksa katibun dan syahidun, memaksa katibun dan syahidun ma, terhadap perkara la yaliqu, yang tidak pantas, apa ma, fil kitabati, di dalam menulis, wasyahadati, dan persaksian. Wa in tafalu, dan apabila melakukan siapa kalian ma, terhadap perkara nuhitum, yang dilarang siapa kalian, anhu, dari ma, fa innahu, maka sesungguhnya, taf'alu ma nuhitum, itu fusuqun, perbuatan fasik. Nah, jadi kalau tidak taat kepada larangan, tidak patuh kepada perintah, larangan itu tetap dilaksanakan misalnya, maka berarti dia tergolong orang yang fasik. Apa itu fasik? Ya, fasik itu orang yang melakukan dosa. Ya, bisa dosa besar ataupun dosa kecil yang berulang-ulang, itu namanya fasik. Khurujun, yakni keluar, anit ta'ati, dari taat. Lahikun, yang mengikuti, bikum, dengan kalian. Wattaqullaha, wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah, terhadap Allah, fi amrihi, di dalam perintah Allah, wa nahihi, dan larangan Allah. Jadi dasar kita melakukan semuanya aturan Allah itu adalah takwa. Makanya ketakwaan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, ya. Tingkatan orang yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa. Makanya ketaatan orang akan diukur dengan seberapa besar ketakwaannya. Semakin bertakwa, maka dia akan semakin patuh tunduk kepada perintah Allah. Wa yu'allimu, dan mengajarkan kum, terhadap kalian, siapa Allah, masoliha umurikum, terhadap beberapa kebaikan urusan kalian, terhadap beberapa kebaikan urusan kalian. Halun, itu menjadi hal, muqaddaratun, yang dikira-kirakan. Jadi wa yu'allimukum itu hal, ya, wawnya itu waw haliyah. Au musta'nafun, atau dijadikan permulaan. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu, adapun Allah,
bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, itu alimun, maha mengetahui. Jadi takwa, nah dasar dari takwa yaitu Allah maha tahu. Jadi ketika dalam kondisi apapun Allah pasti tahu, sehingga punya rasa takut kepada Allah, akhirnya dia akan menjauhi segala yang dilarang, ya. Meskipun sendirian, ya, meskipun tidak ada orang, dia tetap akan takut. Karena apa? Karena Allah maha tahu. Wa in kuntum ala safarin, wa in kuntum, dan apabila ada siapa kalian itu ala safarin, atas keadaan bepergian, ay musafirina, yani beberapa orang yang bepergian, wa tadayantum, dan berakad hutang piutang siapa kalian, walam tajidu, dan tidak menemukan siapa kalian, katiban, terhadap orang yang menulis, faruhunun, ya kalau dalam kitab saya itu ruhunun, ya. Tapi kalau dalam mushaf atau Al-Qur'an yang sering kita baca, farihanun. Nah, inilah perbedaan qiraah, ya. Nanti ada penjelasannya itu. Faruhunun, maka itu akad gadai. Wa fi qiraatin, dan itu di dalam satu bacaan, farihanun, adapun lafadz rihanun. Nah, ini kalau dalam Al-Qur'an kita kan rihanun. Walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Nah, itu dalam Al-Qur'an kita. Tapi kalau dalam tafsir ini faruhunun. Ini perbedaan qiraah. Jam'u rohnin, itu jamaknya lafadz rohn. Apa itu rohon? Rohon itu gadai. Maqbudatun, maqbudatun yang diterima, maqbudatun yang diterima, tastawthiquna, yakni membuat jaminan siapa kalian, biha, dengan ruhunun. Jadi jamak rohon itu bisa ruhunun, bisa rihanun, ya. Sama kayak kitabun, jamaknya kutubun, ya. Tapi kalau kalbun, kilabun. Nah, ini perbedaan jamak taksir, karena wazannya jamak taksir itu banyak sekali, ya. Tetapi satu kalimat bisa memiliki jamak yang bermacam-macam, ya. Jadi gadai itu dijadikan jaminan. Wabayanat, dan menjelaskan apa as-sunnatu hadis. Menjelaskan apa as-sunnatu hadis, jawazar rahni, terhadap bolehnya gadai, fil hadari, di dalam kondisi di rumah. Wa wujudil katibi, dan adanya orang yang menulis. Jadi gadai itu pada dasarnya kan tidak boleh, kemudian dibolehkan. Sama seperti akad salam, dibolehkan, asalnya tidak boleh, ya. Nah, dibolehkan itu karena ada hajat, ya, hajat kebutuhan, ya. Dan pertama dibolehkannya gadai itu ketika kondisi orang bepergian. Orang bepergian, tidak ada saksi, tidak ada yang bisa menulis, ya, sehingga penguatnya apa kalau dia itu melakukan akad hutang piutang. Akhirnya disyariatkanlah yang namanya gadai sebagai ganti dari penulis pencatat, ya. Jadi kita pinjam uang sebagai tanda bukti kalau kita pinjam uang, kita memberi jaminan, misalnya pinjam uang 2 juta, jaminannya apa? Handphone, ya. Jaminannya handphone misalnya. Nah, handphone ini adalah statusnya adalah pengingat, ya. Pengingat kalau saya punya utang.
ya, dan juga penguat. Nah, sehingga orang yang dipinjamin itu percaya kalau dia ini akan membayar hutang itu, tidak hutang yang asal-asalan. Nah, itu makanya ada jaminan menggadaikan handphone tadi. Nah, ini dasarnya ini karena di perjalanan tidak bisa mencari saksi atau mencari seorang penulis yang mencatat sebuah akad tersebut. Tetapi kemudian dalam hadis diperbolehkan juga, meskipun di rumah tidak bepergian atau juga adanya pencatat, adanya saksi, nggak apa-apa, tetap diperbolehkan yang namanya akad gadai rohen. Fataqidu, maka adapun pembatasan bima dengan perkara dzukira yang telah disebut apa mah itu li'anna tawthiqah, karena sesungguhnya jaminan fihi di dalam mah itu asyaddu lebih berat wa afada, dan memberikan faedah apa qauluhu perkataan Allah maqbudatun, rupanya maqbudah memberikan faedah istiratul qabdi terhadap disyaratkan menerima firrohni di dalam akad gadai. Wal iktifa, adapun menilai cukup bihi dengan rohan itu minal murtahini, dari orang yang menerima gadai, wa wakilihi, dan wakilnya murtahin. Jadi akad gadai itu kan asalnya itu akad hutang piutang, tetapi sebagai sebuah kepercayaan sehingga orang yang menghutang itu dipercaya, diterima, ya, makanya ada barang yang sebagai jaminannya. Nah, penilaian tentang jaminan ini layak atau tidak yang disesuaikan dengan nilai hutangnya itu adalah terletak pada murtahin, ya. Makanya dalam gadai ada rohin, ada marhun, kemudian ada murtahin, ya. Itu orang yang gadai, barangnya digadai, ada yang menerima gadai, ada hutangnya. Nah, ini kemudian ada ijab qabul atau sighot. Ada 5 rukunnya itu dalam akad gadai, sebagaimana dijelaskan panjang lebar dalam fikih, ya. Jadi yang menilai utang itu seimbang dengan barang jaminan adalah murtahinnya. Nah, kalau sekarang ini ada lembaga khusus yang menerima gadai, yaitu pegadaian, ya, mengatasi masalah tanpa masalah, ya, pegadaian itu. Nah, jadi pegadaian itulah yang murtahin, ya, murtahin. Jadi yang menilai handphone ini cocok atau tidak sebagai jaminan, atau misalnya kalau besar itu mobil misalnya. Nah, ini adalah pegadaian. Fa in amina ba'dukum ba'dah, fa in amina, maka apabila percaya, maka apabila percaya siapa ba'dukum sebagian kalian, ba'don terhadap sebagian yang lain, aydainu, yakni orang yang menghutangi percaya al-madinah terhadap orang yang dihutangi, ala haqihi, atas haknya dain, ya, falam yardahin, ya, falam yardahin, maka tidak menerima gadai siapa dain. Fal yu'addil ladzi tumina, maka hendaknya menunaikan siapa alladzi orang utumina yang dipercaya, siapa alladzi ail madinu, yakni orang yang dihutangi, menunaikan amanatahu terhadap
kepercayaannya Madin. Apa itu amanah? Dainahu, yakni hutangnya Madin. Jadi kalau dalam akad dain ada dain, ada madin. Dain itu yang punya uang meminjamkan atau menghutangi, kalau madin itu yang minjem, yang ngutang. Itu madin. Nah, ketika yang menghutangi percaya kepada yang dihutangi, ya, maka yang dihutangi atau madin harus benar-benar menjaga amanah itu. Ya, sewaktu-waktu jatuh tempo harus melunasi hutangnya. Wal yattaqillaha rabbah, wal yattaqi, dan bertakwalah siapa alladzi, bertakwalah siapa alladzi, Allah terhadap Allah, rabbahu, rupanya Tuhannya alladzi, rupanya Tuhannya alladzi, bertakwalah fi adaihi, di dalam menunaikan dain, wala taktumus syahadah, wala taktumu, dan jangan menyimpan siapa kalian, jangan menyimpan siapa kalian asyhadata, terhadap persaksian, idza du'itum, apabila diajak siapa kalian, li iqamatiha, untuk melaksanakan syahadah. Kalau kita diajak atau diminta untuk menjadi saksi dan kita memang tahu tentang keadaan itu, tentang peristiwa itu, tentang akad itu, ya kita harus siap jadi saksi, dan bersaksilah dengan yang benar. Wa may yaktumha, wa man, adapun siapa itu yaktum, menyimpan siapa, man terhadap syahadah, fa innahu, maka sesungguhnya man itu athimun, orang yang berdosa. Itu athimun, orang yang berdosa. Apa? Qalbuhu, hatinya man. Apa qalbuhu, hatinya man? Kalau dia menyimpan sebuah persaksian atau bersaksi dengan palsu, maka berarti dia athimun qalbu, hatinya telah berdosa. Mengapa kok disebut hati? Ya ini nanti penjelasannya. Khusus dikhususkan apa? Qalbuhu bidzikri, dengan disebut, li'annahu, karena sesungguhnya qalbu itu mahallus syahadati, tempatnya persaksian. Ya, karena intinya bersaksi itu adalah pusatnya berasal dari hati. Ketika hatinya baik, insya Allah dia akan bersaksi dengan sebuah kejujuran. Tapi kalau hatinya jelek, berarti dia akan bersaksi dengan sebuah kepalsuan. Wali annahu, dan karena sesungguhnya qalbuhu itu idza azima, jika berdosa apa qalbuhu, tabi'a, maka mengikuti, hu terhadap qalbuhu apa ghairuhu, selainnya qalbuhu. Dan hati itu adalah pusat diri manusia. Ketika dia berdosa, maka seluruh anggotanya pun akan ikut berdosa. Nah, ya, karena dalam hadis disebutkan inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. La idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila daging itu bagus, maka yang lain akan bagus, semua jasad akan bagus. Wa idza fasadal jasadu kullu, ya, kalau daging itu rusak, ya, rusak itu ya gak beres, ya, banyak penyakitnya, ya, maka badan pun akan merasa rusak, ya, merasa sakit, ya. Ala wahyal qalbu, apa daging itu? Daging itu adalah hati, ya. Makanya inti manusia adalah letaknya di dalam hati, ya. Makanya perbaiki hati kita. Nah, kalau hati kita baik, insya Allah, ya, semua perilaku kita, zahir kita, ya, ucapan kita pun akan baik. Fa yu'aqabu, maka akan disiksa. Fa yu'aqabu, maka disiksa siapa alaihi, atas qalbuhu, siapa alaihi atas qalbuhu, mu'aqabatal athimina, dengan disiksanya beberapa orang yang berdosa. Ya, jadi hati berdosa, ya, berarti seluruhnya akan disiksa, ya. Wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu, adapun Allah, bima, dengan perkara, ta'maluna, yang melakukan siapa kalian, itu alimun, maha mengetahui. La yakhfa, tidak samar, alaihi, atas Allah, apa syai'un, sesuatu, minhu, dari ma ta'malun. Jadi sedikit pun
Sesuatu yang kita amalkan, yang kita lakukan tidak akan samar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah pasti tahu dan pasti akan merasakan balasannya dari apa yang kita lakukan. Meskipun kecil sekecil-kecilnya, pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lahir dan batin manusia Allah akan tahu. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ini ayat yang menjadi populer karena ayat ini sering dibaca ketika wiritan, ya. Ada yang mengamalkan setiap ba'da sholat, ada yang mengamalkan ya setiap tahlil, yasin tahlil, ada yang mengamalkan dalam pembacaan rotib, ya, baik maupun yang buruk. Ya, terutama ya mari kita jaga jangan sampai ya punya niatan yang jelek, ya, atau punya hasrat untuk melakukan kejelekan, ya. Tuh, kalaupun terjadi segera-segera kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya yuhasibukum bihillah. Ya. Bihi yuhasib yukhbiru, yakni menceritakankum terhadap kalian bihi dengan siapa Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ya, mungkin kalau digambarkan nanti akan disetelkan film perilaku kita, bisa jadi, ya. Tuh. Nah, sedangkan disaksikan oleh banyak manusia, apakah tidak malu? Nah, nanti kita bisa berpikir sendiri. Fayaghfiru, maka akan mengampuni siapa Allah, liman, kepada orang yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, menghendaki al-maghfirata, terhadap ampunan, lahu, untuk man. Tetapi ingatlah, setelah kita selalu merasa diawasi Allah, maka kita berpikir ya husnuzan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun ini maksudnya bukan kita aman-aman saja ketika melakukan dosa, bukan. Tetapi ini sebagai sifat, membangkitkan sifat optimisme kepada manusia yang mungkin ya kurang introspeksi, kurang muhasabah, sehingga terlanjur melakukan dosa maksiat misalnya. Maka untuk membangkitkan semangatnya, optimismenya, maka Allah Maha Pengampun, yaitu ya. Wa yu'adzibu, dan menyiksa siapa Allah, menyiksa siapa Allah, man, terhadap orang yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, menghendaki siapa Allah, ta'dzibahu, terhadap menyiksa man, terhadap menyiksa man. Jadi, tapi ingatlah, orang yang diampuni dan orang disiksa itu adalah may yasha, orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka ya bagaimana kita supaya masuk dalam orang yang dikehendaki mendapat ampunan oleh Allah. Nah, inilah yang menjadi tugas kita, menjadi pemikiran kita bersama, ya, agar kita menjadi orang yaghfiru liman yasha, ya, bukan sebaliknya, yu'adzibu man yasha, ya. Ya. Jadi gimana kita supaya masuk dalam kategori orang yang dikehendaki diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Maha Pengampun, tetapi apakah kita dikehendaki diberi ampunan oleh Allah? Nah, ya sekali lagi kembali kepada amal kita masing-masing. Ya, kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Allah Maha Pengampun, tetapi harus diiringi dengan amal kita, diiringi dengan perilaku kita, diiringi dengan ibadah kita, ya. Makanya Rasul itu pernah berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku itu akan masuk surga.
illa man abba, kecuali orang yang bangkang. Nah, yang bangkang ini berarti dia tidak menginginkan untuk masuk surga. Nah, jangan sampai. Nah, orang yang bangkang itu yang seperti apa? Ya, orang yang bangkang itu ya. Kata Nabi diteruskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abba. Ya, orang yang taat kepadaku, kata Nabi, ya, kalau taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah otomatis. Ya, berarti dialah yang akan masuk surga. Tetapi kalau yang maksiat, yang tidak taat, itulah orang yang bangkang, yang tidak mau masuk surga. Nah, itulah pilihan. Jadi kalau kita mau dikehendaki oleh Allah, menerima ampunan dan rahmat Allah, maka ya kuncinya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Nah, itu. Tuh. Tapi kembali yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah. Yang memasukkan kita ke dalam surga adalah ampunan Allah. Haknya Allah. Ya, karena tuan rumahnya Allah. Ya, surga itu tuan rumahnya Allah. Bisa saja orang yang sudah punya tiket tahu-tahu diusir, bisa saja ya. Nah, itu kehendaknya Allah, ya, kehendaknya Allah. Tapi kita terus berharap, berdoa, ya, mohon kepada Allah supaya masuk kepada orang yang dikehendaki baik, orang yang dikehendaki untuk mendapatkan rahmatnya. Bil jazmi dengan dibaca jazm. Dengan dibaca jazm, adbun itu menjadi atop ala jawab syarti, atas jawabnya syarat. Ala jawab syarti, atas jawab syarat. Jadi fayaghfir dibaca jazm, wa yu'adzib juga dibaca jazm. Ya, jawab dari atop dari yuhasib. Yuhasib dibaca jazm karena jawab dari wa in tubdu ma fi anfusikum. Warab'i dan dibaca rofa. Nah, kalau yang di mushaf kita dibaca rofa. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, itu rofa. Ya, aifa huwa yani, adapun Allah itu yaghfiru. Aifa huwa yani, adapun Allah itu yaghfiru. Wallahu, adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, maha berkuasa. Wa minhu, dan itu dari syai', muhasabatukum, adapun memperhitungkan amal kalian, adapun menghisab atau memperhitungkan amal kalian, wa jazaukum, dan membalas amal kalian, Jadi ingatlah, ya, apapun kondisinya, baik sendirian maupun banyak orang, maupun dalam hati saja, ya, Allah akan tahu. Ya, ketika Allah tahu, ya, maka ya berusaha kita menjauhinya. Ya, tetapi ketika sudah berbuat dosa, maka optimisme, berhusnuzan kepada Allah, Allah akan mengampuni, ya, mengampuni bagi orang yang dikehendaki dan menyiksa bagi orang yang dikehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Ya, meskipun tidak seperti biasanya, tetapi mudah-mudahan tetap, ya, untuk menjaga keistiqomahan. Nah, itu menjaga keistiqomahan, karena amal itu kan yang penting kan istiqomah. Sedikit tapi istiqomah itu lebih bernilai, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan al-istiqomatu khairum min alfil karamah. Ya, istiqomah lebih baik dari 1000 karamah. Mengapa? Karena karamah para wali-waliullah itu diperoleh lantaran istiqomahnya. Jadi yang perlu dijadikan pegangan kita, istiqomahkan amal. Nggak usah nak pengen karomah, tetapi dengan istiqomah itu Allah akan memberikan kemuliaan. Kemuliaan itulah Allah yang ngaturnya, bukan kita yang minta, tetapi Allah yang ngaturnya. Kuncinya adalah
istiqomah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.